Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asyifa Fauzia dengan NIM 19240589. Saya Anissa Angela Nadine dengan NIM 19240122. Perkenalkan, nama saya Zahwa Nur Habibah dengan NIM 19240628. Perkenalkan, nama saya Gali Arfa Nadia dengan NIM 19240115. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafa Gaisana Seuna dengan NIM 19240464. Tema website dari kelompok kami adalah Bimbel Ruang Cerdas. Selanjutnya, ini nama anggota kelompok kami. Selanjutnya ada latar belakang. Inovasi teknologi mempermudah kegiatan pendidikan termasuk proses pendaftaran bimbingan belajar bimbel secara online. Ruang Cerdas hadir sebagai sistem informasi bimbel berbasis web yang ditunjukkan bagi siswa SMP. Platform ini menyediakan materi matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan IPA untuk mempersiapkan uji masuk SMA dan kompetensi seperti OSN. Dengan akses yang mudah, siswa dapat melihat materi hingga mendaftar secara online tanpa harus datang ke lokasi. Selain itu, sistem ini juga mempermudah pengelolaan administrasi bagi pihak bimbel. Ruang Cerdas menjadi solusi modern yang efektif dan efisien dalam mendukung kegiatan belajar di era digital. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana cara menciptakan sistem pendaftaran siswa baru di bimbingan belajar Ruang Cerdas ini agar berjalan dengan baik dan efisien. Yang kedua, bagaimana sistem ini mampu mempermudah calon siswa dalam melakukan registrasi secara online. Yang ketiga, fitur-fitur apa saja yang disediakan dalam website ini untuk memenuhi kebutuhan proses pendaftaran siswa baru. Selanjutnya ada maksud dan tujuan dari tema kami, yaitu pertama untuk membuat sistem informasi pendaftaran siswa baru di bimbingan belajar Ruang Cerdas agar lebih terstruktur sehingga memudahkan staf dalam mengelola data pendaftaran. Yang kedua, untuk merancang alur proses pendaftaran siswa baru dalam bentuk digital di bimbingan belajar Ruang Cerdas agar lebih teratur dan efisien. Yang ketiga, untuk mempermudah penyampaian informasi mengenai layanan bimbingan belajar kepada calon siswa seperti rincian mata pelajaran, program belajar yang tersedia. Yang keempat, untuk meminimalkan risiko kehilangan atau kesalahan data yang diakibatkan oleh pencatatan manual. Yang terakhir, untuk memberikan akses yang lebih fleksibel bagi calon siswa agar dapat mendaftar kapan saja dan di mana saja melalui sistem yang berbasis web. Selanjutnya, yaitu pengertian bahasa pemrograman HTML, yaitu HTML kepanjangan dari Hypertext Markup Language adalah bahasa markup utama untuk membuat halaman web. Berbasis pada SGML, HTML menjadi standar web yang diakui dengan W3C dan terus berkembang hingga versi HTML5. Berikut perkembangan versi HTML. HTML 1.0 yaitu dasar struktur teks dan gambar. HTML 2.0 tambahan fitur formulir dan homepage interaktif. HTML 3.0 yaitu penambahan tabel dan kolom, namun gagal diterapkan luas. HTML 3.2 dan 4.0 yaitu revisi besar seperti metadata, prompt, dan pengaturan media. HTML 5 atau 2020 kode lebih bersih, dukungan CSS dan JavaScript, struktur lebih jelas, atau header, nav, footer. Pengertian bahasa pemrograman CSS. CSS adalah bahasa yang digunakan untuk mengatur tampilan elemen HTML dalam sebuah halaman web. Dengan CSS, kita bisa mengatur warna, posisi, ukuran teks, gambar, hingga layout secara konsisten dan menarik. CSS bukan bahasa pemrograman, tapi pedoman gaya seperti yang ada di Microsoft Word. Tujuannya agar tampilan web lebih rapi dan seragam. CSS mudah dipahami dan umum digunakan bersama HTML atau PHP dalam hampir semua website saat ini. Selanjutnya, kami mempunyai kelebihan dan kekurangan HTML. HTML atau Hypertext Markup Language adalah bahasa dasar untuk membuat halaman web. Salah satu kelebihannya adalah mudah digunakan dengan sinteks sederhana yang cocok bagi pemula. HTML juga didukung oleh hampir semua platform dan browser, serta responsif sehingga bisa digunakan untuk membuat tampilan web yang sesuai di berbagai perangkat. Namun, HTML ini memiliki keterbatasan, ia tidak mampu menciptakan interaksi dinamis secara mandiri, sehingga perlu kombinasikan dengan bahasa lain seperti JavaScript untuk pengalaman pengguna yang lebih interaktif. HTML juga kurang cocok untuk aplikasi web kompleks yang membutuhkan logika pemrograman tingkat lanjut. Selanjutnya, pengertian flowchart. Flowchart atau diagram alir adalah diagram yang menggambarkan urutan langkah-langkah logis dalam suatu sistem.
Flowchart biasanya digunakan oleh analisis sistem untuk mendokumentasikan dan menjelaskan rancangan sistem kepada programmer. Dengan adanya flowchart, alur proses menjadi lebih jelas dan terstruktur, sehingga mempermudah dalam mendeteksi masalah serta melakukan penambahan proses baru. Flowchart menggunakan simbol-simbol standar untuk mempresentasikan proses tertentu yang dihubungkan dengan garis untuk menunjukkan urutannya. Setelah flowchart selesai dibuat, programmer akan menerjemahkan ke dalam bentuk program menggunakan bahasa pemrograman yang telah disepakati. Selanjutnya, rancangan flowchart website bimbel. Di sini kita memulai dengan start, selanjutnya ke halaman utama, selanjutnya ke profil, lalu ke program, kontak, lalu ke login atau sign up, selanjutnya ke mata pelajaran, logout, dan berakhir. Kesimpulan, satu, dengan adanya website bimbel dapat mempermudah siswa-siswi SMP untuk melihat atau mendaftar bimbel ini dengan mudah. Karena kami menyediakan fitur program yang dibutuhkan kontak untuk menanyakan perihal bimbel kami. Yang kedua, siswa maupun orang tua dapat melakukan registrasi secara online menggunakan HP atau laptop dan tidak perlu secara offline. Yang ketiga, dengan fitur yang kami sediakan, seperti profil, program, mata pelajaran, dan kontak, agar memudahkan siswa maupun orang tua untuk melihat website bimbel. Selanjutnya adalah saran. Saran dari hasil evaluasi perancangan website bimbel ini dengan beberapa sumber data yang kami terapkan di program website kami, ada beberapa hal yang perlu ditambahkan seperti testimoni dari siswa yang sudah bergabung dengan bimbel ini ataupun orang tua yang mendaftarkan anaknya ke bimbel kami, serta memberikan diskon sebagai bentuk promosi agar pengguna tertarik untuk bergabung di bimbel kami. Mungkin dari kami sekian, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan codingan yang ada di website kami. Yang pertama adalah halaman utama. Di halaman utama ini adalah head adalah kepala atau judul. Di dalam head ada title yang berisikan tentang isi judul di website seperti ini. Lalu di bawah title ada link rel, style, list sheet, serif, style CSS. Jadi yang ini tuh berguna untuk menghubungkan HTML dengan CSS. Selanjutnya adalah body. Body adalah bagian utama dari halaman web. Di dalam body ada nav. Nav digunakan untuk menampilkan navigasi. Di bawah nav ada div class, wrapper, nav, wrapper. Jadi div class itu adalah nama class yang biasanya digunakan untuk styling layout navigasi. Di sini div class ada logo. Ketika mencet logo akan pindah halaman ke halaman utama seperti ini. Jika contoh visit profil, logo ruang cerdas akan pindah ke halaman utama lagi. Selanjutnya di bawah div class logo ada div class menu. Di bawah div class menu ada ul, ada li. Di dalam li ini ada halaman untuk yang bisa pencet menjadi berubah halaman. Seperti profil HTML, program HTML, kontak HTML, login, dan sign up. Seperti contoh, sini ada profil, program, kontak, login, dan sign up. Selanjutnya ke bagian CSS. Di sini ada body. Di dalam CSS body ada font family. Font family untuk mengatur font default, font Concur new atau fallback ke Concur, lalu monoscape. Terus ini ada background color. Background color itu ada hijau muda dan color abu gelap untuk bagian teks. Di dalam CSS wrapper di sini ada width 90 yang artinya lebar websitenya 90%. Lalu ada margin auto. Margin membuat kontainer terpusat. Terus selanjutnya ada position yang relatif agar elemen bisa diatur dengan posisi relatif. Di sini saya akan menjelaskan CSS bagian nav. Di sini ada background color yang colornya itu warna hijau tua. Terus ada border bottom, ukuran itu 2 pixel, warna hitam. Terus ada position sticky dan topnya itu 0. Jadi ini tuh berguna untuk saat di scroll tuh navigasinya tetap berada di atas. Lalu ada Z index 10. Dia berguna untuk agar navigasi di atas elemen lain. Terus ada padding ukurannya 15 pixel.
Selanjutnya di bagian CSS nav wrapper. Di sini ada display flex yang artinya mengatur isi navbar dengan flexbox. Selanjutnya ada justify content space between yang artinya logo di kiri, menu di sebelah kanan. Selanjutnya ada like item center sejajarkan vertikal. Selanjutnya di sini ada logo, ukuran font logo itu 40 pixel dan tebal bold. Terus selanjutnya ada CSS menu all. Di sini ada list style non display flex flexible. Terus gapnya itu 20 pixel. Jadi itu gunanya untuk eh, jarak antar tulisan. Selanjutnya ada menu all menu Ulia. Colornya itu warna hijau gelap, lalu fontnya tebal dan transisinya itu 0,3 second. Selanjutnya ada bagian CSS section yaitu padding 30 pixel yang artinya ruang atas sampai bawah sebesar 30 pixel. Selanjutnya ada scroll margin top ukuran 70 pixel agar saat di scroll ke bagian bawah tidak menutup navbar. Selanjutnya ada display flex menata isi secara horizontal. Ada like items, center sejajarkan vertikal, terus ada gap ukuran 30 pixel jarak antara elemen di dalam section. Selanjutnya ada flex wrap yang artinya elemen akan pindah ke bawah jika tidak membuat responsif. Selanjutnya di bagian CSS kolom flexnya 1, min width-nya itu 280 pixel. Jadi itu untuk memastikan agar tidak terlalu kecil untuk di perangkat kecil. Selanjutnya ada deskripsi. Jadi font untuk deskripsi itu ada 20 pixel, ukuran font style-nya italic, lalu margin bottom-nya 15. Selanjutnya ada section image. Flex-nya itu 1, yang artinya fleksibel untuk mengikuti ruang, max width 100% agar tidak lebar dari kontainer, terus border radius 10, biar sudut gambarnya itu agak melengkung. Order 2 yang artinya urutan tampil diubah agar berada setelah teks. Selanjutnya kita lanjut di bagian HTML. Di sini ada div class wrapper yang tadi, section ID, home, div class kolom, dan H2 class di bagian deskripsi, yaitu bimbel terbaik dan terpercaya. Terus ini P itu untuk paragraf, isinya untuk penutup P, penutup paragraf, penutup div. Ini ada image search, menampilkan gambar, alt, home image, width 10%, dan height-nya itu auto. Dan ini adalah halaman utama website kami. Jika mencet profil akan seperti ini. Dan jika ingin kembali ke halaman utama, pencet logo ruang cerdas saja. Di sini saya akan menjelaskan bagian codingan bagian profile. Di sini sama seperti yang tadi karena tadi sudah dijelaskan, jadi saya skip saja. Di sini ada div class wrapper yang tadi. Selanjutnya ada selection ID profile, div class kolom. Lalu sini ada judul profil ruang cerdas. Di sini. Lalu di sini ada BR. BR itu ada breakline yang artinya baris baru. Lalu sini ada P paragraf. Isinya itu ya profilnya ruang cerdas, ini baris baru lagi, penjelasan profilnya, lalu ditutup paragrafnya, tutup lagi. Di sini ada image search, alt profile image, width-nya 50 pixel, lalu height-nya itu 500 pixel. Selanjutnya saya akan menjelaskan codingan dari program. Di sini ada doctype HTML untuk menentukan bahwa dokumen ini adalah dokumen HTML. Kemudian ada HTML lang n digunakan untuk membuka dokumen HTML dan menyatakan bahwa bahasanya adalah bahasa Inggris. Kemudian ada head adalah bagian kepala dokumen berisi informasi-informasi seperti judul halaman dan pengaturan tampilan. Kemudian ada meta charset UTF-8 untuk menentukan encoding karakter ke UTF-8 agar simbol dan huruf internasional bisa terbaca dengan baik. Kemudian ada meta name viewport content with device width initial cell 1 digunakan untuk menjadikan halaman ini responsif dan cocok ditampilkan di berbagai layar seperti di smartphone. Kemudian ada title ini digunakan sebagai judul yang kita ambil adalah ruang cerdas. Kemudian ada link rel style sheet href style.css untuk menghubungkan file CSS eksternal bernama style.css untuk mengatur tampilan halaman. Kemudian ada garis miring head digunakan untuk menutup bagian head yang tadi. Kemudian ada body sebagai awal dari bagian utama halaman web, yaitu isi yang akan dilihat pengunjung. Kemudian ada nav. Nav di sini adalah bagian navigasi, tempat menu, dan link ditampilkan. Kemudian ada div class wrapper, nav wrapper. Di sini adalah bagian
sebagai pembungkus untuk navigasi dan menggunakan kelas CSS. Kemudian ada div class logo ahref halaman utama.html ruang cerdas. Di sini adalah logo atau nama situs yang ketika diklik akan kembali ke halaman utama. Kemudian ada div class menu adalah awal dari daftar menu navigasi. Kemudian di sini ada digunakan sebagai daftar tak berurutan. Kemudian ada ahref profil.html. Di sini adalah item menu untuk menuju halaman profil. Kemudian di sini ada program A. Kemudian ada have program.html program. Di sini adalah eh, menu untuk ke halaman program. Kemudian ada kontak.html untuk ke halaman kontak. Kemudian ada login.html untuk ke halaman login. Kemudian ada signup.html digunakan untuk ke bagian sign up. Terus ada garis miring ul ini untuk menutup ul yang tadi. Kemudian ada garis miring div untuk menutup div yang di awal tadi. Kemudian di sini ada div class wrapper. Div class wrapper ini untuk membuka wrapper baru pada bagian isi halaman. Kemudian ada section ID home untuk membuka bagian beranda dengan ID home. Kemudian ada div class kolom sebagai divisi kolom biasanya dipakai untuk teks atau konten di samping gambar. Kemudian ada heading 1, kelas kolom heading 1, program belajar, garis miring heading 1, digunakan sebagai judul besar pada bagian ini, yaitu program belajar. Kemudian ada div class gambar container, ada 3 gambar yang kita masukkan. Div class gambar container ini digunakan sebagai pembungkus untuk gambar-gambar yang akan ditampilkan agar tampilannya tertata rapi. Eh, Kemudian ada garis miring section untuk menutup section yang di awal dan ada garis miring div untuk menutup div yang di awal tadi dan ada garis miring body dan HTML untuk menutup eh, bagian HTML. Ini adalah tampilan dari codingan program tadi. Terdapat 3 gambar utama pada pada website kami, yaitu ada program untuk bimbel semester les 1 semester, ada untuk persiapan juara OSN, kemudian ada untuk persiapan masuk SMA favorit. Selanjutnya, saya akan menjelaskan codingan pada bagian kontak. Pada bagian doc type sampai hit ini sebenarnya isinya sama seperti sebelumnya, penjelasannya juga sama seperti sebelumnya. Jadi akan lanjut ke bagian dari body ini. Di dalam body ini ada nav, kemudian ada div class wrapper, nav wrapper digunakan sebagai pembungkus menu navigasi, bisa dipakai untuk mengatur styling lewat CSS. Kemudian ada div class logo, href halaman utama.html ruang cerdas adalah logo atau judul situs yang bisa diklik untuk kembali ke halaman utama. Kemudian ada div class menu adalah bagian menu atau navigasi linknya. Kemudian ada ul untuk membuka daftar menu. Kemudian ada href profil.html digunakan untuk link yang digunakan untuk menuju ke halaman profil. Kemudian ada program.html, link yang digunakan untuk menuju ke halaman program. Terus ada kontak.html untuk ke halaman kontak dan ada login.html untuk login.html kelas login button adalah tombol untuk menuju ke halaman login. Kemudian ada sign up, dan login button digunakan sebagai tombol sign up atau pendaftaran akun. Kemudian ada garis miring ul untuk menutup ul yang awal tadi. Kemudian ada garis miring div untuk menutup div yang tadi. Di sini ada div class wrapper sebagai pembungkus baru untuk bagian isi halaman. Terus ada section ID, namanya di sini section ID-nya kontak. Kemudian isinya kemudian ada div class kolom, heading 1 kelas kolom, heading 1 kontak kami. Ini adalah judul untuk pada bagian kontak ini. Jadi judulnya itu kontak kami menggunakan heading 1. Kemudian ada BR digunakan untuk baris baru. Terus ada freestyle font size-nya 20 pixel. Sebagai paragraf yang berisi kontak dengan ukuran font 20 pixel. Di dalam kontak ini ada isinya, itu isi kontaknya ada dari WhatsApp, ada nomor WhatsApp, ada email, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, dan TikTok. Di sini kita menggunakan garis miring pre agar tampilannya rapih. Kemudian di sini ada garis miring div digunakan untuk menutup div yang awal tadi. Kemudian di sini kita memasukkan 1 gambar.
Dan di sini ada garis miring section untuk menutup section yang tadi, dan ada garis miring div untuk menutup div, dan di sini juga ada garis miring body dan HTML untuk menutup halaman dari HTML-nya. Setelah tampilan program yang tadi, berikutnya adalah tampilan dari kontaknya. Tampilan kontak dari website kami adalah seperti ini. Isinya ada nomor WhatsApp, ada email, ada Instagram, ada Facebook, Twitter, YouTube, dan TikTok. Selanjutnya saya akan menjelaskan tampilan login. Di sini ada doctype HTML. Baris ini menyatakan bahwa dokumen adalah dokumen HTML. Selanjutnya ada HTML long end. Baris ini membuka tag HTML dan menunjukkan bahwa bahasa utama halaman ini adalah bahasa Inggris. Selanjutnya sudah membuka bagian kepala dokumen HTML. Selanjutnya ada meta charset UTF-8 mengatur tipe karakter ke UTF-8 agar semua karakter bisa dibaca dengan benar. Selanjutnya ada metaname mengatur agar halaman tampil baik di layar mobile. Selanjutnya ada title home ruang cerdas menentukan judul halaman yang muncul di tab browser. Selanjutnya ada link rel untuk menghubungkan file CSS eksternal untuk mengatur tampilan style. Selanjutnya ada head menutup bagian head. Selanjutnya ada body memulai isi dari halaman web. Selanjutnya ada nav, terus div class, WordPress, div class logo, halaman utama ruang cerdas, div class menu, menampilkan navigasi di bawah. Di bagian atas ada logo ruang cerdas yang bisa diklik ke halaman utama. Selanjutnya ada LI buka kurung A, href, profile HTML, eh, terus ada program HTML, help, kontak HTML, login HTML, sign up HTML. Baris-baris ini adalah menu navigasi profile program, kontak, login, dan sign up. Selanjutnya ada full, div, nav, menutup navigasi, tag navigasi. Selanjutnya ada di class wrapper, selection ID login, div class column, heading 2 style text center login ke akunmu, menampilkan judul login ke akunmu di tengah halaman, from class from login, input type text nama lengkap, input type email, input type password, button type submit. Ini adalah from login, input nama lengkap wajib diisi, input email wajib diisi, input password, tombol masuk. Selanjutnya ada buka kurung paste file, text center belum punya akun, sign up HTML, itu bagian login. Script. Selanjutnya ada script dokumen, query selector, from login, submit function, event, Windows location, help, halaman utama log HTML, script. Saat tombol submit ditekan, form tidak dikirim ke server. Sebagai gantinya, pengguna langsung diarahkan ke halaman utama login. Selanjutnya ada body, HTML bentuk tag body dan tag HTML. Selanjutnya penjelasan CSS dari tampilan login. Sini ada login button, backgroundnya white, padding 8 pixel kali 16 pixel, border radius 5 pixel, text direction non transition 0,3. Login button hover, background color, from login background color, padding 50 pixel, border radius 10 pixel, max 400 pixel, margin 100 pixel. Selanjutnya from login input, from login button width 95%, padding 10 pixel, margin 10 pixel kali 0, border 1 pixel, solid border radius 5 pixel, from login button, background color white, font bold
border none, cursor pointer, from login butter hopper, background color. Ini adalah tampilan dari login. Kita masuk nama lengkap, terus email, password, lalu masuk. Tampilannya akan seperti ini. Ada bimbel terbaik dan terpercaya. Lalu di sini kami juga ada codingan sign up. Kami juga menyiapkan sign up selain dari login, hampir sama seperti login tadi. Di sini juga ditambahkan list login dan list untuk sign up. Lalu judulnya juga diberikan daftar akun, sama juga yang seperti login. Di sini menginput teks, nama lengkap, email, nomor telepon, password, dan konfirmasi password yang untuk yang belum punya akun. Dan di sini tombol untuk mengirim data pendaftaran. Di sini kita eh, menggunakan JavaScript, yaitu untuk menangani ketika form disubmit, fungsinya akan saat dijalankan tombol daftar ditekan. Yang ini mencegah form dikirim ke secara default atau misalnya ke server supaya bisa diproses secara dinamis di halaman itu juga. Mengambil nilai atau value dari input nama lengkap. Ini mengambil dari email, mengambil nilai atau value dari nomor telepon, dan di sini password, dan yang terakhir konfirmasi password. Dan yang ini if password konfirmasi ini untuk jika password dan konfirmasi password tidak sama, tapi tanda peringatan dan hentikan proses. Selanjutnya constraint output ini untuk membuat string HTML berisi pesan sukses dan data yang dimasukkan. Nama, email, nomor telepon, dokumen, query selector ini untuk mengganti si konten dari div kolom di dalam section login dengan tampilan hasil pendaftaran. Nah, di sini hasil hasil output dari sign up-nya. Di sini pengguna yang belum punya akun di sign up dulu, daftar akunnya, nama lengkap, lalu emailnya, lalu nomor teleponnya, passwordnya, daftar. Dan ini eh, hasil pendaftaran berhasil. Nama, email, nomor telepon, dan di sini juga bisa kembali ke halaman utama. Selanjutnya, penjelasan codingan dari mata pelajaran. Di tampilan awal ini sama seperti sebelumnya. Selanjutnya yang beda. Buka kurung LI, tutup kurung A, href, profile, log, HTML profile, LI, buka kurung A, href, program log HTML, program, LI, href, mapel HTML, mata pelajaran, LI, href, kontak log HTML, kontak, LI, href, halaman utama HTML, kelas login, button, logout. Ini adalah isi menu profile, program mata pelajaran, kontak, dan logout. Selanjutnya ada full, div, nav, menutup tag navigation. Selanjutnya ada div, class, wrapper, section ID mapel, div class, kolom, K2, pilih kelasmu, div class tabs, input type, radio, name, mapel, ID, kelas 7, value, kelas 7 HTML, label for, kelas 7, kelas mapel card, kelas 7, bagian konten utama dengan judul pilih kelasmu. Selanjutnya ada radio button, untuk kelas 7, saat dipilih akan mengarah ke kelas 7. Radio button
kelas 8 akan mengarah ke kelas 8. Dan radio button kelas 9 akan mengarah ke kelas 9. Selanjutnya ada script, memulai dengan bagian script JavaScript, konten radio, dokumen, input name mapel, ambil semua input radio yang bernama mapel. Untuk setiap radio button, pasang event listener saat ada perubahan. Kalau if this window location have this value, URL sesuai value. Selanjutnya ada script menutup teks script, body HTML menutup bagian body dan dokumen HTML secara keseluruhan. Dan ini adalah tampilan dari menu mata pelajaran. Saya akan mengambil contoh untuk kelas 7. Ini ada matematika, IPA, bahasa Inggris, dan bahasa Indonesia. Ini adalah codingan dari CSS Maple. Yaitu ada margin bottom 20 pixel. Berarti Maple ini berarti memilih elemen dengan ID Maple, dan margin bottom 20 pixel memberi jarak bawah sebesar 20 pixel terhadap elemen setelahnya. Dan tabs yaitu ada dalamnya ada display flex direction, column, dan gap 20 pixel. Tabs berarti memilih elemen dengan class tab, membuat isi tabs menggunakan flexbox yang display, dan flex direction elemen di dalamnya ditumpuk secara vertikal atas ke bawah, dan gap 20 pixel memberi jarak antar elemen anak sebanyak 20 pixel. Dan tabs input type radio display none, yaitu adalah menyembunyikan input radio dalam tab tanpa menampilkan berguna untuk membuat tab interaktif tanpa menampilkan tombol radio secara langsung di layar. Dan mapel card ada padding 15 pixel, background color dengan kode hashtag A7D39E, border radius 10 pixel, text align center, box shadow ada 005px, RGB 0000.1, kursor pointer, font weight bold, color dengan kode hashtag 2A3B24, transisi background color 0.3S, color 0.3S. Penjelasannya, Maple Card adalah komponen bisa berubah kotak atau tombol untuk pilihan mata pelajaran, padding 15 pixel, jarak dalam konten ke pinggir 15 pixel, background color dengan kode hashtag A7D39E, warna latar hijau pastel, border radius 10 pixel, sudut membulat yaitu 10 pixel, box shadow, bukan, text align center, isi teksnya ke tengah, dan box shadow memberikan bayangan lembut di sekitar kotak. Cursor pointer, kursor berubah menjadi tangan saat diarahkan, tanda bisa diklik. Dan font weight bold, teks dibuat menjadi tebal dengan kode hashtag 2A3B24, warna teks hijau gelap, dan transisi background color 0.3S, yaitu efek transisi halus selama 0.3 detik saat latar atau warna teks berubah, biasanya ketika hover atau checked digunakan. Kode ini mengatur tampilan
pilihan mata pelajaran mapel seperti kartu interaktif disiapkan untuk tab interaktif menggunakan radio button yang disembunyikan, desain bersih, modern, dan responsif dengan efek hover atau transisi yang halus. Oke, dan ini adalah codingan dari halaman web kita, yaitu halaman mapel kelas 7, yaitu ada yang dikelompokkan seperti div. Yang dikelompokkan ada panggilan huruf yang dipanggil profil log.html, program _log.html, maple.html, kontak _log.html, dan hal _utama.html. Itu yang dikelompokkan. Dan yang dikelompokkan satunya lagi adalah mata pelajarannya, isi mata pelajarannya, yaitu variabelnya ada MTK, matematika, IPA, yaitu IPA, BIN bahasa Inggris, dan BIN bahasa Indonesia. Seperti contohnya, dan ini ada contohnya, ada matematika, IPA, bahasa Inggris, dan bahasa Indonesia. Dan dalamannya, yang dalamannya seperti IPA, ada sama seperti tadi atasnya, dan yang dibedakan adalah ini, yaitu isiannya, seperti ada OIP, yaitu objek IPA dan pengamatannya, dan yang singkat-singkat ini adalah variabelnya, dari KMH, klasifikasi makhluk hidup, dan lain-lain. Contohnya seperti, contohnya seperti ini. Ini Pak, Z, dan ini contohnya. Dan ini adalah kelas 7. Dan ini adalah codingannya sama seperti kelas 7 tadi. Ada MTK, IPA, bahasa Inggris, dan bahasa Indonesia. Yang dibedakan hanyalah isiannya, dan dalaman di kelas 8 sama seperti yang IPA tadi. Nah, sama seperti kelas 7 IPA, dibedakan hanyalah variabel ini. Ada teks berita, iklan, slogan, poster, UPS, teks eksposisi, dan teks eksplanasi. Hanya itu saja yang dibedakan, sisanya codingannya hampir semuanya sama. Di sini saya akan menjelaskan dari mata pelajaran kelas 9 sama seperti sebelumnya. Lalu yang di sini section ID yaitu mapel, lalu judulnya pilih mata pelajaran, lalu di sini itu menginput radio atau label dari mata pelajaran yang kita input itu mata pelajaran matematika, di sini mata pelajaran IPA, di sini bahasa bahasa Inggris, dan yang di sini bahasa Indonesia. Nah, di sini saya juga mengambil contoh dari kelas 9 dengan mata pelajaran bahasa Indonesia. Eh, yang ini juga sama penjelasan sebelumnya. Lalu di sini dengan judul materi dari bahasa Indonesia, input radio juga, yaitu dengan nama dengan nama materinya yaitu laporan percobaan. Lalu di sini pidato persuasif, dan yang di sini cerita pendek. Di sini saya klik kelas 9, lalu saya ambil yang bahasa Indonesia, dan di sini mata pelajarannya. Mohon maaf, di sini materinya yaitu laporan percobaan, pidato persuasif, dan cerita pendek. Ini saya akan menjelaskan hasil dari web kami yaitu Bimbel dengan
dengan nama bimbelnya di sini Ruang Cerdas. Di sini halaman utamanya. Di sini halaman utamanya. Lalu di sini ada profil juga. Di sini ada profil kami, profil dari Ruang Cerdas. Di sini kami juga menyediakan beberapa program untuk siswa-siswinya. Bila ingin yang mengikuti lomba atau mau mendaftar les atau bisa juga yang mau ke SMA favoritnya. Terus di sini juga ada kontak. Kami menyediakan semua kontak yaitu WhatsApp, email, Instagram, Facebook, X, YouTube, dan TikTok. Lalu apabila pengguna ingin melihat mata pelajaran, kelas, materi, dan lainnya, pengguna harus login atau sign up. Apabila tidak punya akun, di sini saya akan login. Nama lengkapnya, lalu emailnya, di sini passwordnya, masuk. Nah, di sini pengguna kembali ke layar ke halaman utama. Di sini pengguna bisa langsung melihat mata pelajarannya. Di sini ada kelas 7, 8, 9. Pengguna bisa memilih mau kelas yang mana. Di sini saya akan memilih kelas 8. Lalu ada mata pelajarannya yang tersedia ada matematika, IPA, bahasa Inggris, dan bahasa Indonesia. Di sini saya akan memilih matematika dan tersedia juga materi beserta materinya. Pola bilangan, koordinat kartesius, relasi dan fungsi, persamaan garis lurus, sistem persamaan linear dua variabel, lalu teorema Pitagoras dan lingkaran. Ini adalah materinya. Lalu apabila pengguna ingin keluar atau logout, bisa juga di sini langsung logout. Kembali ke halaman utama. Saya di sini juga akan mencoba sign up apabila pengguna tidak memiliki akun. Nah, nama lengkapnya, emailnya, nomor telepon, mengisi nomor telepon, passwordnya, daftar. Nah, di sini tertera pendaftaran berhasil dengan nama, email, dan nomor telepon. Di sini bisa kembali ke halaman utama. Ya, seperti ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.